Maka sebagai ikhwan TKN, tentu cara meningkatkan iman kita kembali kepada hadis riwayat Ahmad, yaitu jaddidu imanakum, perbaharulah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Lalu Rasul bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Tatruki dzikra walau ma'al ghaflah, di dalam kitab Miftahus Sudur, jangan tinggalkan zikir meskipun lupa, karena dari ghaflah akan ke hudur, dari hudur akan ke ghaibah, begitu ya. Lebih baik zikir meskipun lupa daripada lupa tapi nggak zikir. Nah itu, karena kalau lupa tapi zikir, mendingan dia terhindar dari maksiat. Tapi kalau lupa nggak zikir, dia lebih dekat kepada maksiat. Zikir yang lupa itu kalau kita istiqomahkan akan membawa kita kepada zikir yang hudur. Nah itu, zikir yang hudur kalau diistiqomahkan akan membawa kepada zikir ghaibah yang hilang, fana, dalam kitab Minahus Saniyah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tapi intinya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa kita diberi alat untuk memiliki energi iman, yaitu aksiru min qauli la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka standarnya ada beberapa bekal. Bekal yang pertama ini yaitu logistik ya, beras 18.000. Ini enggak saya jelaskan panjang lebar lah, karena meskipun Ramadan itu nggak makan, tapi ternyata anggaran untuk makan lebih besar daripada luar Ramadan ya. Yang kedua adalah bekal ilmu. Maka bulan Ramadan ini kita bekali apa syarat rukun hikmah dari masing-masing ibadah, apakah shaum, apakah qiyamul Ramadan, apakah tilawatul Quran dan lain sebagainya. Namun ada bekal yang lebih penting dari itu, yaitu bekal iman. Karena meskipun badan besar, dia bisa lari maraton berapa kilo, tetapi dia belum tentu bisa puasa Ramadan. Meskipun dia bisa tenaganya bagaikan petinju kelas berat, Mike Tyson, Anthony Joshua, Deontay Wilder dan lain sebagainya ya. Zaman-zaman sekarang nih petinju-petinju kelas berat, tetapi dia belum tentu bisa qiyamul Ramadan. Jadi bukan kekuatan fisik yang kita perlukan, justru kekuatan ibadah Ramadan itu adalah kekuatan iman. Nah ini, maka karena kekuatan iman ini perlu dipupuk, karena iman ini energi ibadah. Jadi kekuatan ibadah kita bukan bisep dan trisepnya, apalagi asep, bukan, tetapi pada iman kita. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagai ikhwan TKN, tentu cara meningkatkan iman kita kembali kepada hadis riwayat Ahmad, yaitu jaddidu imanakum, perbaharulah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Lalu Rasul bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Nah maka bagi kita yang ingin agar Ramadan ini sustain, Ramadan ini awet, ibadah-ibadahnya dari awal sampai akhir, maka memerlukan energi yang besar. Nah imannya kalau udah mulai turun dihajar lagi. Maka bagi ikhwan TKN tidak ada yang lebih penting di dalam bulan Ramadan kecuali kita memperbanyak zikir. Nah itu, karena hadisnya memang begitu. Perbaharui iman dengan apa? Yaitu dengan memperbanyak
mengucapkan la ilaha illallah. Karena Ramadan ini banyak aktivitas-aktivitas yang memerlukan energi ibadah. Kalau energi ibadahnya habis, nggak bisa aktivitas. Naik motor, motor listrik gitu kan. Wah, sampai jis, mana orang ini? Nggak ada ya. Sampai sono aman, pulang-pulang kehabisan listriknya gitu ya. Orangnya lagi di Jogja nih, pakai motor listrik, balik lagi kehabisan, nggak bisa dia ngegas, nggak bisa jalan, nggak bisa karena energinya habis. Maka begitu pula kita yang banyak melakukan aktivitas di bulan Ramadan, dan aktivitas itu aktivitas yang didominasi oleh keimanan, maka sudah selayaknya kita tentunya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Stephen Covey, kalau kamu mengubah perilaku itu adalah perubahan kecil, tetapi ketika mengubah paradigma itu adalah perubahan besar. Nah, bagaimana cara pandang kita terhadap saum menurut Sufi? Saum menurut Sufi, yang pertama menurut Abu Yazid Al-Bustami. Kalau di Banten ada Kiai Bustami, di Riau ada Iyad Bustami. Nah ini ya, ini asalnya dari Abu Yazid Al-Bustami, namanya Toifur, nama aslinya. Di Jawa Tengah ada juga nama Mbah Toifur. Nah, bagi beliau lapar adalah seperti awan. Kalau sudah lapar, awan itu akan menurunkan hujan hikmah ke dalam kalbu. Nah itu ya. Ada seorang, saya mau tanya dulu nih, kitab apa yang paling banyak dicetak selain Al-Quran? Kitab apa kira-kira? Hadis apa tuh? Bukhari Muslim ya? Hampir benar. Wah, 50. Ya? Kalau di Indonesia Yasin Tahlil, ya, itu udah jelas tuh. Nah, ini di level internasional, kitab apa kira-kira setelah Al-Quran? Juz Amma. Di sama Indonesia yang banyak nih ya. Di sana kurang banyak. Ternyata yang paling banyak dicetak selain Al-Quran adalah kitab hadis Riyadhus Shalihin. Cobalah cek di masjid-masjid ya. Di sini ada kajian tafsir nggak? Ada. Tafsir apa? Apa Jalalain atau apa Ibnu Katsir? Ada kajian hadis? Ada. Kitabnya apa? Riyadhus Shalihin. Kenapa bukan Sahih Bukhari? Gitu kan? Kenapa Riyadhus Shalihin? Kenapa? Nah, itu ya, luar biasa. Nah, Riyadhus Shalihin adalah susunan Imam Nawawi. Jadi di dalam ulama-ulama Islam ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi memang dari Nawa sana, dari sekitar Irak situ, Nawa ya. Mudah-mudahan pada ziarah ke Irak gitu ya, ke Nawa, ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ziarahnya cuman jalan kaki, ini langkah 11 kali ya. Mudah-mudahan suatu saat pada kesono tuh aman gitu ya, amin. Lalu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, itu juga salah satu ulama, barangkali salah satu ulama terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Kalau dilihat dari sisi kitab-kitab yang disusun. Jadi Syekh Nawawi juga ulama besar, kitab karangannya banyak, kalau di pesantren itu banyak, dan kitab-kitab beliau itu kitab-kitab yang viral gitu ya. Beliau nyusun kitab viral, bikin kitab hadis tebel viral, bikin kitab hadis tipis viral juga. Itu rahasianya beliau itu adalah beliau ahli puasa, ahli saum. Itu kitab begitu banyak, susunan banyak. Kalau Ibnu Khaldun itu, Ibnu Sina itu selama hidup beliau menyusun 350 kitab. Masya Allah ya. Ini juga wah banyak juga. Kalau Ibnu Sina itu polimath. Ada orang spesialis itu di satu bidang. Ini spesialis di banyak bidang. Itulah Ibnu Sina. Bagaimana tuh ngatur waktunya tuh? Kalau Syekh Imam Nawawi itu, saya mau tanya, kira-kira dengan karangan yang viral, yang hebat, yang besar, yang masterpiece itu, kira-kira usianya berapa? 45. Ya Allah, itu ya. Saya 48. Tesis saja kagak selesai-selesai gitu ya. Buku cuma satu, buku hatam gitu kan. Ya Allah.
Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Imam Nawawi nggak sempat menikah gitu, karena saking sibuk dengan menyusun buku, ngaji, nyusun buku, ngaji, nyusun buku. Bayangin kalau beliau nikah ya, kalau beliau nikah lagi nyusun buku, kata istrinya, "Mas, nyusun buku terus, buku aja dipegang, kapan dong aku?" Gitu kan. Ya Allah, istrinya, "Ini aku lagi nyusun buku, ini demi umat, ini kan aku dakwah buat umat, aku juga umat," gitu kan, repot juga kan. Wah, ini enggak aku buat pengajian, emang aku enggak perlu diajarin apa? Ya Allah, itu akhirnya enggak selesai-selesai tuh buku tuh. Nah, itu ya, jadi Imam Nawawi. Nah, beliau itu memang ahli puasa, maka tidak heran kalau seperti hujan hikmah ke dalam kolbunya. Maka bagi para ulama-ulama dulu itu puasa itu memang terus-terusan tuh. Imam Nawawi puasa bahkan setiap hari. Yang kita lihat itu ajengan jejen yang begitu ya, puasa tiap hari entah berapa tahun tuh. Oke, kita lanjutin lagi. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, aku merasakan ibadah paling lezat ketika perutku menyentuh pinggangku. Wah, ini kalau udah lapar banget itu ibadahnya itu lebih nikmat bagi beliau gitu ya. Kita lanjutin lagi. Al-Junaid, ketika seorang menjadikan penghalang antara dirinya dan kolbunya dengan perut yang kenyang, maka bagaimana mungkin dia merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Jadi perut kenyang itu penghalang. Halal yang berlebihan itu adalah penghalang. Halal, iya makan kan halal, iya halal, iya kalau berlebihan jadi penghalang. Itu. Maka kita dididik untuk berpuasa supaya oke lah halal, tapi jangan berlebihan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya banyak ini menurut Abu Yazid Al-Bustami, Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Al-Junaid. Gini deh, kita dalam keadaan kenyang coba zikir banyak deh. Syushah itu ya, syushah gitu. Lalu katakanlah sebelum subuh, wah, lalu makan gitu kan, atau habis subuh makan, lalu zikir. Wah, zikir itu nggak kuat banyak tuh karena perut kenyang itu. Oke, kita lanjutin lagi karena udah jam 12 kurang ya. Kita lanjutin lagi. Maka ulama-ulama dulu itu bersahabat dengan rasa lapar itu. Hikmah lapar ditambahin lagi oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kolbunya jernih, zikir lezat gitu kan. Maka kalau kita zikir nggak lezat, cek jangan-jangan kita perutnya kekenyangan itu. Lalu rendah hati, kan ada tuh lagunya Oma Irama ya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa, itu ya. Lapar membawamu rendah hati selalu. Itu ya. Oma Irama ya. Nah, jadi rendah hati, sabar gitu kan. Orang kalau lapar tuh sabar, tapi lapar yang ikhlas tuh. Ada yang bilang, "Ustadz, saya kalau lapar kok malah pemarah." Itu lapar yang nggak ikhlas. Itu beda keikhlasan, beda hasil. Tuh luar biasa kan? Lapar ikhlas rendah hati, lapar nggak ikhlas pemarah. Jangan macam-macam, gue lagi lapar nih, gue telan loh, gitu kan? Masya Allah. Itu kalau udah lapar, cepet, gue udah lapar nih. Nah, itu lapar yang nggak ikhlas, artinya lapar yang bukan ibadah. Tapi kalau lapar ibadah itu plak-plok, gitu ya, malah rendah hati. Nah, itu ketika lapar. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutin. Jadi lapar itu mengendalikan hawa nafsu. Mengurangi tidur. Jadi kalau puasa malamnya itu agak kuat melek tuh. Itu. Jadi kalau habis puasa Kamis malamnya nggak terlalu ngantuk tuh, buat zikir gitu kan. Nah, puasa Ramadan juga begitu. Malam qiyamul Ramadan, iya, tapi siangnya puasa jadi lebih kuat gitu. Kalau nggak puasa itu lebih mudah ngantuk. Lalu tekun ibadah, kata Imam Ghazali begitu ya. Ini kata beliau nih, bukan saya. Kalau saya mah
tukang tidur gitu ya. Nah, lalu lebih sehat, Bapak Ibu lebih tahu lah. Lalu lebih hemat, tuh puasa lebih hemat ya. Kenyataannya lebih hemat nggak kita kira-kira bulan puasa? Ya Allah boros, ya Allah udah jam 4 mikirin. Kalau saya sih mohon maaf ya, kalau buka saya nggak biasa pakai nasi, mie ayam gitu kan, mie ayam, es teler, bihun diajar semua, akhirnya boros juga tuh. Jadi survei membuktikan ternyata bulan Ramadan pengeluaran itu 5 kali lipat. Nah, padahal nggak ada sarapan subuh. Jadi bukan sarapan pagi ya. Kalau nggak puasa kan ada sarapan subuh tuh. Habis subuh zikir, isrok, sarapan tuh, ngopi, apalah, roti atau gorengan dikit. Ini bukan sarapan pagi, bukan. Jam 6 sarapan subuh. Sarapan pagi sebelum berangkat bubur. Nah, itu baru sarapan pagi. Apa ketoprak barangkali gitu ya. Nasi sama tempe goreng, anget-anget. Nah, itu sarapan pagi tuh. Sarapan pagi, sarapan subuh, sarapan pagi, sarapan siang. Sorenya ada kopi sama pacetan gitu kan, sama apalah makanan-makanan. Wah, harusnya sih bulan Ramadan itu lebih hemat ya itu, tapi ya begitulah kita. Lalu akhirnya banyak sedekah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan lagi. Yang pertama, duren. Enak nggak kira-kira duren? Enak ya. Enak itu relatif. Relatif itu kembali kepada latif. Iya. Jadi bagi lover, bagi follower atau bagi hater gitu kan. Kalau bagi lover, dia banyak makan duren. Dulu saya nggak doyan duren. Pas bapak saya datang bawa duren, kata kakak-kakak tuh, "Bapak datang bawa duren," gitu kan. Wah, itu pada ngerubung tuh, langsung tuh, ayo circle, wah ngerubung, langsung ngerubungin duren kecuali saya. Nah itu, saya menjauh, jangankan makan, baunya aja saya udah nggak mau, gitu kan. Waduh menjauh, bapak saya lihat kasihan nih, dari 10 anak nih anak kagak doyan duren, kasihan gitu ya. Nah, tip, duren itu buah ternikmat di dunia. Kalau kamu nggak doyan, kasihan. Sekarang gini, kita bikin kesepakatan. Kamu kalau berhasil makan duren 1 biji, aku kasih 100.000. Deal or no deal, begitu kan? Oke, deal, begitu. Wah, ini challenge nih. Wah, baunya aja nggak kuat, bagaimana makannya? Tapi kita nggak kehilangan akal. Siap, ambil 3. Berapa Pak? 3. Oke, berarti berapa? 300. Siap, gitu. Tahan napas. Wah, tahan napas. Mulai, bapak saya meleng, saya mulai keluar deket pintu. Ya, saya buang gitu kan. Rupanya masih kecil juga udah bakat rupanya ya. Udah ada bakat terpendam dari kecil tuh, udah kelihatan tuh bakat ininya, badernya gitu. Udah berapa lama-lama ketahuan juga. Namanya orang tua nggak mau kalah. Pas saya tidur, wah Latif lagi tidur. Dia ambilin duren. Lalu diambilin durian yang paling enak, dilepetin di mulut saya nih. Pas lepetin, saya bangun kecap-kecap. Bapak saya ternyata lagi nyengir ngeliatin saya gitu kan. Kenapa Tip? Enggak, ini apaan nih Pak? Itu duren. Oh duren, ternyata duren enak ya katanya gitu ya. Ternyata duren enak. Jadi saya tuh a priori sama baunya. Ternyata nggak usah dicium, duren enak gitu kan. Udah a priori duluan, akhirnya sampai sekarang doyan duren. Nah itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Beda kakak saya, adik saya dengan saya. Mereka makan duren banyak, saya nggak mau. Mereka rajin, saya menjauh bahkan. Mereka kalau udah makan udah lupa yang lain, saya waduh boro-boro harus diiming-iming dan lain sebagainya. Itulah orang belum menikmati. Begitu pula ibadah. Ibadah juga kalau sudah menikmati, udah nggak cerita iming-iming lagi, udah ceritanya nikmat kok gitu kan. Zikir banyak, dia udah nggak cerita pahala sekian, udah nggak cerita itu lagi tuh. Kalau udah menikmati tuh, udah nikmat kok gitu. Nggak usah diiming-iming supaya rajin zikir, enggak, orang nikmat kalau zikir kan gitu. Ini bagi yang bisa menikmati. Maka bagi yang bisa menikmati zikir, dia banyak zikir. Kalau nggak zikir kangen aja gitu kan. Ya Allah kapan zikir berjamaah nih? Ya Allah kapan zikir udah lama nih, zuhur enggak, asar enggak, maghrib, ya Allah kangen banget sama zikir. Nah itu berarti udah menikmati tuh.
Nah, jadi nggak usah diiming-iming, nggak usah dipaksa-paksa, itu udah otomatis. Nah, tapi bagi hater itu masih harus diiming-iming, harus dipaksa-paksa, karena satu, belum bisa menikmati. Nah, itu. Insya Allah kalau udah bisa menikmati, maka yang ada adalah kenikmatan. Maka kalau udah ada kenikmatan, insya Allah tergolong amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir saya ingin memberikan sebuah sebuah indikator. Apa indikator amal kita diterima? Apa tanda-tandanya bahwa amal kita diterima nanti di akhirat? Ada 3 tanda-tandanya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke. Tandanya 3. Apa itu tandanya? Yang pertama, istisghor atau meremehkan. Ciri-ciri amal diterima tuh. Pertama adalah meremehkan. Al ibadah idza saghurat kaburat wa idza kaburat saghurat. Ibadah itu ketika dianggap besar berubah jadi kecil nilainya. Ketika kita anggap kecil berubah jadi besar. Nah, itu tuh. Jadi kalau itu ibadah saya tuh itu masjid siapa tuh? Gue, tahu nggak lo gitu. Dia ingat udah 20 tahun, 30 tahun masih diingat, seakan-akan itu ibadah besar, nilainya jadi kecil. Ya, itu. Tetapi suatu saat kita nyumbang, lalu kita sampai hilang, sampai bahkan saking kecilnya kita lupa sama ibadah itu. Nah, itulah ibadah yang diterima oleh Allah. Itu. Jadi begitu pula maksiat. Maksiat idza kaburat saghurat wa idza saghurat kaburat. Maksiat itu ketika dianggap besar jadi kecil, ketika diremehkan jadi besar. Nah, itu. Jadi sama, ibadah juga ketika dianggap besar jadi kecil, maksiat ketika dianggap besar, aduh, jangan-jangan saya salah ngomong sama dia ya. Jangan-jangan dia udah tersakiti gitu kan. Oh ya Allah, itu dosa apa enggak ya? Dosa apa enggak ya Allah? Jangan-jangan saya dosa telah nyakiti dia, hancur hatinya ya Allah. Waduh, jangan-jangan. Nah, itu dianggap itu perbuatan dosa gede banget. Itu padahal udah dikecilin sama Allah tuh. Nah, itu. Tapi kalau perbuatan dosa nyakitin orang dianggap biasa-biasa aja, wah, itu hati-hati. Nah, itulah. Jadi ciri-ciri amal ibadah itu diterima oleh Allah adalah istisghor, diremehkan ibadah itu oleh kita sendiri. Bahkan sampai lupa terhadap ibadah itu. Dulu kan ente yang nyumbang. Oh iya lupa gitu, sampai lupa. Itu baru luar biasa. Baru itu sangat selamat dari riya kalau kita lupa. Jadi kita ini ibadah kita selamat dari riya kalau sudah kita lupa. Selama belum lupa masih bisa riya. Nah, saya juga pernah jelaskan, riya itu bisa spontan, bisa susulan. Riya spontan mana? Mau nyumbang, caleg gitu kan. Orang-orang pada calon legislatif, saya udah latif duluan gitu kan. Nih caleg, ayo mau nyumbang nih, itu riya dia. Nah, riya. Ini riya spontan. Riya susulan bagaimana? 20 tahun yang lalu dia bikin pesantren 10 miliar, orang gak ada yang tahu. Lalu karena gak ada yang tahu, gak ada yang mengapresiasi. Generasi berikutnya kok gak ada yang mengapresiasi. Ini kan 10 miliar dari saya. Dia cerita, tahu nggak dulu pernah nggak cerita? Dulu ada yang nyumbang pesantren 10 miliar, tahu nggak? Iya pernah. Ini nih orang ini. Ya Allah, itu namanya riya susulan. Jadi ibadah selama belum lupa masih berpotensi hilang pahalanya. Jadi begitu ya. Meremehkan, mengkecilkan ibadah kita sampai hilang, sampai lupa, itu baru tuh diterima. Nah, itu baru nggak bisa riya tuh kalau udah lupa. Tapi selama kita masih ingat, kita masih berpotensi kehilangan pahala dari ibadah kita. Yang kedua adalah perbaikan. Terjadi perbaikan sebagaimana sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini ada perbaikannya ya. Lalu melihat jam lagi. Yang ketiga adalah lezat. Jadi ada orang dulu
jangankan sholat wajib, sholat yang paling wajib sholat apa kira-kira? Yang orang yang nggak sholat pun pada sholat apa tuh? Idul Fitri, Jumat ya. Nah, sholat Jumat. Sholat Jumat lebih wajib daripada sholat wajib gitu kan? Nah, itu pokoknya yang seabang-abangannya lah itu sholat Jumat pada sholat Jumat. Ada orang kalau sholat Jumat itu muammar udah ngaji, dia masih cuek. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Cuek dia. Nah, MC udah pengumuman kotak amal sekian, cuek. Allahu Akbar, cuek. Adzan khutbah, cuek. Khutbah kedua masih cuek, belum berangkat juga. Giliran qomat Allahu Akbar, lari dia menuju sholat Jumat. Ya Allah, ada tuh yang begitu tuh ya. Suatu saat dia berangkat haji. Pas berangkat haji pulang, Masya Allah, sekarang tiap sholat berjamaah, bahkan jadi pengurus masjid, seksi ibadah. Ya. Nah ini bukti bahwa ini hajinya ini diterima, soalnya ada perbaikan. Nah itu. Bahkan menurut rumus yang lain, ciri ibadah diterima adalah al-istimror, ada kelanjutannya. Kalau dia puasa Ramadannya itu diterima apa enggak? Ciri-cirinya apa? Habis Ramadan masih rajin puasa, berarti puasanya diterima. Itu ada al-istimror. Oke, yang ketiga, singkat saja, yang ketiga di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari berkata, man wajada samratal amal ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Yang artinya siapa yang mendapatkan buah amal ajilan sekarang, fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Nah ini ya, man wajada, siapa yang mendapatkan samrota amalihi, kenikmatan amalnya ajilan sekarang ini, fahuwa dalilun, itu merupakan indikator ala wujudil qabuli ajilan, atas adanya terkabulnya amal nanti. Jadi amal kita yang terkabul itu yang mana? Yang nikmat itu. Kalau sholatnya nggak nikmat, jangan-jangan tidak terkabul. Zikir 1000 yang nikmat berapa? 30 gitu kan? Nah, itulah yang diterima. Zikir 165 yang diterima berapa? 16,5. Kok 16,5? Jadi itulah yang diterima. Maka kalau zikir 165, iya kalau khusus semua. Kalau nggak khusus semua 16,5, yang dianggap 16,5 kita zikir. Nah itu. Jadi kalau mau zikir 165 khusus, zikir yang banyak, gitu kan? Barangkali yang khusus 165, yang nikmat 165. Nah itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tanda diterimanya amal adalah kenikmatan. Maka kalau kita puasa kita nikmat, mudah-mudahan puasa kita diterima. Qiyamul lail kita nikmat, mudah-mudahan qiyamul lail kita diterima. Tilawah kita nikmat, mudah-mudahan tilawah kita diterima. Sedekah kita nikmat, mudah-mudahan sedekah kita diterima. Kalau enggak nikmat bagaimana? Udah ibadah aja terus. La tatrukiz dzikra walau ma'al ghaflah, di dalam kitab Miftahus Sudur. Jangan tinggalkan zikir meskipun lupa. Karena dari ghaflah akan ke hudur, dari hudur akan ke ghaibah, begitu ya. Nah, lebih baik zikir meskipun lupa daripada lupa tapi nggak zikir. Nah itu, karena kalau lupa tapi zikir, mendingan dia terhindar dari maksiat. Tapi kalau lupa nggak zikir, dia lebih dekat kepada maksiat. Zikir yang lupa itu kalau kita istiqomahkan akan membawa kita kepada zikir yang hudur. Nah itu, zikir yang hudur kalau diistiqomahkan akan membawa kepada zikir ghaibah yang hilang, fana. Dalam kitab Minahus Saniyah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tapi intinya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa kita diberi alat untuk memiliki energi iman.
yaitu aksiru min qauli la ilaha illallah. Dengan kita memperbanyak la ilaha illallah, mudah-mudahan energi kita nggak kehabisan energi, sehingga Ramadan bisa kita nikmati ibadah-ibadahnya sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan berkah guru, dengan membersamai guru, dengan banyak robitoh kepada guru, mudah-mudahan Ramadan ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita rasakan. Demikian.